Halo guys, welcome back to my YouTube channel with me, Nawati. Buat teman-teman yang baru nonton dan baru gabung di channel ini, halo, perkenalkan nama aku Dewi Pulitawati. Di sini aku di YouTube channel aku bakalan upload video tiap 1 minggu sekali di hari Minggu. So teman-teman jangan lupa kalau misalnya tetap mau dapat notifications tiap aku upload video terbaru, boleh banget buat klik subscribe dan juga turn notification on. Di bagian loncengnya boleh diaktifin dan teman-teman bakalan dapat notifikasi tiap kali aku upload video terbaru. Nah, today aku mau mungkin bukan review, tapi lebih ke arah user experience. Nah, jadi aku udah pernah kan bikin video unboxing, bikin video tentang beli aksesoris dari MacBook M1 ini. Yang MacBook Air-nya ya teman-teman. Kayak udah sekitar 3-4 bulan gitu, aku setiap harinya tuh pakai MacBook Air M1 ini sebagai daily driver untuk pekerjaan. Kayak misalnya aku sekarang lagi koas dan kebetulan ada beberapa stase atau rotasi di departemennya itu yang full PJJ gitu teman-teman. Jadinya antara kita tiap pakai Zoom, Microsoft Word, presentasi clinical science, atau juga case report, itu tuh aku lakuin di sini selama proses koas aku yang udah berjalan kurang lebih 6 stase ini. Nah, gimana sih? Apakah dia ini tuh membantu pekerjaan aku atau enggak? Atau malah ada yang ngeribetin gitu ya? Atau bener-bener useful banget? Nah, aku bakalan ungkapin user experience aku mulai dari yang pertama. Waktu PJJ ini aku kadang tuh orangnya sering yang kayak pindah-pindah gitu teman-teman. Kalau misalnya lagi sesi pertama udah beres, aku dengerin morning report, kayaknya mau di sini terus nanti pindah ke ruang tamu, pindah kemana-mana. Dan itu tuh menurut aku dengan MacBook Air yang dia tipis kayak gini, terus juga dia ringan, itu tuh mempermudah banget buat aku kayak bawa kemana-mana dan jadi lebih portable aja gitu, lebih simple ketika aku mau bawa dia di mobil, di perjalanan, atau misalnya mau dari satu tempat ke tempat lain, atau dari workspace satu ke workspace lain gitu. Itu tuh benar-benar mempermudah banget karena dia slim, tipis, ringan juga, dan ya comfy aja gitu jadinya. Terus yang kedua, yang kedua ini bener-bener menurut aku penting banget teman-teman, yaitu dari segi daya tahan baterai. Kenapa? Karena waktu pas aku lagi pakai MacBook Air M1 tahun 2020 ini, tapi aku baru belinya di 2021. Nah, ini tuh bener-bener kalau misalnya kita cuman buat kayak Zoom, terus juga buat ngetik-ngetik di Microsoft Word, terus buat bacain PPT, buat baca textbooks. Nah, itu tuh bener-bener hemat daya banget teman-teman. Bayangin, itu tuh bisa tahan 2-3 hari. Kayak 2 hari itu 2 hari full, tapi kalau misalnya udah sampai ke 3 hari, misalnya sampai ke hari ketiga pas paginya, nah itu tuh udah sampai ke 5% gitu baterainya. Dan ini menurut aku useful banget, apalagi kalau misalnya nih tiba-tiba ada cito gitu ya, tapi baterai kita lagi low. Nah kan itu bahaya banget ya, belum kita harus nyari di mana sumber listrik, terus juga kita harus nyari tempat yang nyaman, terus harus rapi, harus duduk yang siap gitu. Belum lagi kalau misalnya citonya nggak cuma sekali gitu, tiba-tiba kita lagi di jalan terus cito, terus kayak harus cepat-cepat join gitu. Nah, cito itu emergency ya teman-teman. Nah itu kan jadinya kalau misalnya baterai kita itu dia tahan gitu, itu jadi nyaman banget. Kita di mana aja saat ada koneksi internet, kita langsung bisa join gitu kan. Aku bener-bener salut banget sih sama daya tahan baterai dari MacBook Air M1 tahun 2020 ini. Yang dirilisnya teman-teman, tapi di Indonesia di iBox-nya adanya tahun 2021. Nah, terus apalagi ya?
Tapi kalau misalnya kita sambil misalnya nonton drama Korea, nge-YouTube, nah itu tuh baterainya bisa habis dalam 24 jam teman-teman. Jadi nanti bakalan ada kayak apa ya, notifications kayak gini. Nah ini tuh memperlihatkan kayak daya apa sih, aplikasi apa yang ambil daya banyak gitu. Dan kalau misalnya Zoom buat Microsoft Word, Microsoft Office gitu, G Slide itu oke sih teman-teman, bisa bertahan 2-3 hari. Dan itu aku appreciate banget. Nah terus sekarang kita masuk yang ketiga. Nah ini tuh dia cepet banget teman-teman. Pas dibuka tuh dia langsung mulai untuk start booting gitu teman-teman. Dan start bootingnya tuh cepet banget. Langsung muncul tampilan kayak masukkan password. Nah misalnya kita udah masukin nih ya guys password, langsung masuk desktop utama kita. Dan itu tuh bener-bener cepet banget tanpa loading gitu, karena mungkin aku membandingkannya dengan penggunaan laptop aku di masa lalu teman-teman gitu. Jadi ini udah bener-bener kayak cepet banget deh buat aku, dan kayak udah cukup gitu buat aku kecepatannya. Dan udah gitu kalau misalnya aku nih istilahnya lagi, aduh teman-teman lagi ada morning report atau lagi ada kasus-kasus yang cito yang bener-bener harus cepet-cepet di screenshot, itu tuh bener-bener kayak hasil screenshotnya tuh bisa langsung cepet ada di bagian desktop gitu teman-teman, di kumpulannya gini, kayak gini misalnya. Dan itu bisa langsung kayak kekumpul di sini semua gitu teman-teman, kayak ini misalnya ya. Tuh, misalnya aku harus cepat-cepat nih, aduh slide-nya tuh teman aku presentasinya ngebut banget gitu karena dikejar waktu. Nah aku bisa langsung screenshot dengan cepat, dan akhirnya tanpa harus aku pilih save di mana dulu, dan ini langsung save sendiri gitu. Nah yang keempat, dari desainnya itu menurut aku cukup cozy ya, bikin nyaman. Karena teman-teman kalau misalnya lihat nih dari bagian layarnya, dia tuh bezelnya tuh tipis banget teman-teman. Tuh, bezelnya itu tipis banget, jadi kalau misalnya kita lagi presentasi atau lagi ngedengerin temen lagi presentasi, itu bisa kayak kita lagi nonton gitu teman-teman. Jadi enak banget deh pokoknya kalau misalnya dari desain layarnya gitu, aku suka. Nah terus kita masuk ke bagian yang ini teman-teman, trackpadnya. Jadi kalau di trackpadnya tuh, kalau kita lihat di sini, ini tuh bener-bener lebar banget ya, sampai puas gitu kalau misalnya mau menjelajah. Dan ini tuh fungsinya kita bisa kayak geser gitu teman-teman ke bagian desktop yang kita udah full screen semuanya. Nah dan ini tuh bener-bener membantu banget ya buat aku. Kenapa? Karena kalau misalnya lagi ngedengerin nih temen lagi presentasi gitu, terus ada beberapa istilah yang aku harus tahu supaya bisa menunjang aku biar langsung ngerti gitu apa yang teman aku lagi presentasiin. Kalau misalnya nggak nyebutin secara detail apa itu istilahnya gitu, nggak dijelasin lagi, aku jadi bisa langsung, oh aku bisa langsung nyari gitu. Jadinya ini bener-bener useful banget buat aku. Terus kalau misalnya aku kayaknya pernah baca deh tapi ada di menu desktop misalnya, terus aku langsung cari aja di Finder, dan itu bener-bener helpful banget. Dan dia tuh cepet banget gitu loh teman-teman, buat kayak scrolling up, scrolling down, nya tuh cepet banget. Nah ini oke banget sih, ini sangat membantu, jujur buat aku sendiri tuh membantu banget. Nah terus kita masuk yang kelima. Nah buat yang kelima ini aku mau menyampaikan gimana sih user experience aku kalau misalnya lagi ngetik nih di sini. Karena kan aku mainly pakai MacBook Air M1 ini tuh buat office ya, buat pekerjaan. Nah misalnya kita full screen nih, terus kita mau ngetik misalnya gitu kayak catatan bedside teaching atau catatan-catatan yang kita biasanya lakukan gitu ya di office. Nah ini merupakan peran yang penting menurut aku dari keyboardnya. Nah itu di MacBook M1 dia udah di-upgrade kan buat yang M1 ini dari tipe yang sebelumnya. Dan menurut aku teman-teman, keyboardnya ini kalau misalnya kita pakai protektor kayak gini, ini jadi lebih enak buat ngetiknya. Karena kalau misalnya kita nggak pakai dia, kita mau pakai. Nah, kalau misalnya kita pakai ngetik dalam keadaan keyboard yang benar-benar langsung keyboard gini aja, jujur aja teman-teman, aku sering tipe. Ya, kenapa ya? Jadi kayak apa yang udah aku
klik nih, udah aku tekan gitu ya, itu kayak nggak ketekan, nggak masuk gitu, nggak ke input. Tapi kalau misalnya aku pakai protektornya gitu, keyboard protectornya, itu tuh jadi oh iya itu udah ke input, udah ke ketik gitu. Dan jadinya aku lebih cozy aja buat pakai protektor buat keyboardnya ini. Dan ini nggak akan aku lepas kalau misalnya aku lagi ngetik gitu, atau aku lagi ada hal-hal yang benar-benar harus dikerjain gitu, aku pasti selalu pakai protektor ini. Nah itu sih gak enaknya tuh sering typo aja teman-teman. Selanjutnya yang keenam, teman-teman pasti udah pada ngeh banget kan kalau misalnya dia ini tuh bener-bener cepet banget dalam memproses apapun itu. Kalau misalnya kita baru nutupin, dia kan langsung mati. Itu cepet banget teman-teman, langsung mati. Terus begitu kita buka, tuh dia langsung hidup lagi teman-teman. Dan ini tuh spesialnya menurut aku. Jadi ketika aku nih misalnya lagi buru-buru, misalnya lagi harus ngejar ada yang sesuatu yang harus aku buru-buru gitu, lagi cito lagi gitu ya teman-teman. Jadinya pas aku tinggalin, pas aku buka, oh ya aku tuh tadi baru sampai sini gitu, ini yang aku kerjain tuh baru sampai sini. Jadinya aku nggak mengingat-ingat lagi tadi habis kerjain sampai mana ya. Selanjutnya yang ketujuh, nah ini tuh bener-bener bermanfaat buat aku yang kalau misalnya lagi kelas online, kita pingin kan wajah kita itu tampak bersinar, glowing kalau misalnya lagi Zoom meeting gitu. Tapi kita juga nggak mau nih kalau misalnya kita lagi berhadapan ke layar laptop, mata kita itu jadi perih. Kita nggak mau kan, tapi kita tetap pingin kelihatan glowing gitu ya, bersinar gitu kan setiap lagi Zoom meeting. Nah, biasanya kan aku nyalain gitu ya teman-teman, kayak gini nih. Nah, biasanya aku nyalain gitu, aku arahin ke tembok lampunya, jadi pantulannya kan kena wajah kita ya kan. Nah, bagusnya tuh, jadi dia di layarnya tuh punya sensor cahaya gitu teman-teman. Kalau misalnya aku lagi nyalain kayak gini, nanti layar MacBooknya dia bakalan jadi lebih ngikutin, lebih terang teman-teman. Tapi terangnya ini enggak melampaui cahaya yang dari pusat lampunya, jadi tetap nggak bikin sakit di mata. Dan kalau misalnya udah beres nih ya, terus aku mau ngerjain tugas secara individu, aku matiin kan lampunya, dan udah gitu nanti layar itu dia bakal meredup sendiri teman-teman. Sensor itu bener-bener sensitif, ini bener-bener helpful banget karena kita nggak usah ngatur-ngatur lagi dari sini. Kita nggak usah ngatur dari F1, F2, F3, itu kita nggak usah ngatur lagi dari situ karena dia udah auto menyesuaikan gitu sama environment-nya. Oh iya, dan buat kalau misalnya kita lagi Zoom meeting nih, nggak usah khawatir. Oke, sekarang kita masuk yang ke-8 tentang kecepatan dari membuka tiap-tiap Windows-nya ya teman-teman. Tuh kalau misalnya kita buka misalnya, dia langsung kayak kebuka gitu, nggak ada jedanya, nggak ada loadingnya gitu teman-teman. Terus kita mau buka Safari, karena kamera dari MacBook Air M1 2020 ini menurut aku untuk kebutuhan Zoom meeting itu udah mencukupi banget teman-teman. Kita udah bagus banget, kayak udah bisa jadi cerah gitu, terus pokoknya udah bagus deh. Kalau misalnya kayak gini yang standar gitu tuh udah oke menurut aku. Beberapa waktu kita lagi ngebuka pas awal, dia bakalan ngasih tanda respons dulu teman-teman, kayak menunya tuh bakal loncat-loncat dulu. Nah, terus jadinya baru kebuka. Oke, next yang ke-9. Yang ke-9 ini lebih ke arah sepertinya sih software ya. Coba benerin, tolong koreksi aku kalau salah. Jadi masih ada beberapa website nih yang dia itu nggak bisa diakses kalau kita ngaksesnya itu lewat Safari. Jadinya kita harus mengakses dan kita harus download dulu Google Chrome. Jadinya kita baru deh bisa mengakses website tersebut. Nah mungkin itu masukan aja kayaknya ya buat Apple, coba lebih kompatibel. Karena beberapa website yang bahkan itu menunjang buat pembelajaran itu tuh nggak bisa diakses, nggak bisa dibuka sama Safari, bisanya sama Google Chrome. Jadinya aku juga kalau misalnya ngisi logbook, pokoknya kebutuhan administrasi gitu ya, itu aku lebih seringnya lewat Google Chrome daripada Safari, karena Safari tidak memfasilitasi itu. Oh iya,
Terus beberapa juga ada hal-hal yang masih incompatible gitu. Misalnya nih waktu aku mau ngeprint teman-teman. Jadi waktu pas tiap aku mau ngeprint itu tulisannya udah IDLE gitu di laporan di MacBooknya untuk input printernya, tapi aku tetap nggak bisa ngeprint teman-teman. Itu udah aku cobain beberapa kali, tetap nggak bisa teman-teman. Jadinya tiap kali aku mau ngeprint, aku bergantung sama laptop aku yang dulu yang masih Windows. Nah, aku juga nggak tahu kenapa yang ini kayak gini, tapi aku masih cari lagi apakah ini bisa terpecahkan atau enggak. Selanjutnya yang ke-10 tentang volume suara. Jadi menurut aku volume suara itu dia sebenarnya udah cukup buat yang penggunaan orang rata-rata. Tapi kalau misalnya buat yang lebih spesifik atau buat yang lebih detail gitu ya, buat suatu hal yang lebih expert, lebih advance, nah itu tuh belum terlalu didukung gitu sama MacBook Air M1 2020 ini teman-teman. Jadinya ini bener-bener buat penggunaan yang basic, yang standar aja, kayak misalnya aku buat pekerjaan, office, buat ngetik-ngetik biasa. Nah, that's all mengenai user experience aku setelah udah sekitar 3-4 bulan menggunakan MacBook Air M1 2020. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain sama teman-teman, atau misalnya sebenarnya itu bisa yang printer tadi, coba nanti kakak cobainnya pakai pengaturan ini boleh banget kasih tahu aku komentar di bawah, karena jujur aja untuk fungsi ngeprint itu aku benar-benar perlu gitu teman-teman. Okay, that's all for today. See you in my next video. Bye bye.